Soalnya kita juga memperjuangkan, bukan hanya pemain, kita juga supporter juga memperjuangkan. Sampai nangis sih kok. Wah ya sampai nangis mas. Kita ya istilahnya dapat ujian lah waktu mau away. Baru sampai Pemalang, mobil kedua posisi ban meletus. Pas itu dari kita juga ada yang numpang. Ya Itu sampai begitu problem ban meletus selesai, sampai Pemalang, distrik Sorlegian, kampas koplingnya bakar. Iya. Ono pengen ide lah itu coba bisa dijelaskan mungkin bagi teman-teman yang lain yang udah punya distrik, tapi mereka kadang juga belum punya koordinasi seperti itu, belum ada kepengurusan seperti itu. Coba biar bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain. Kalau dari Sorlegian sendiri sih nggak ada sih mas. Nggak ada. Seru. Saya ketuanya? Nggak ada juga. Tanggung jawab? Nggak ada juga. Oke. Jadi kita juga menjunjung no leader just together lah. Ya sesuai Saya slogan gitu. slogannya. Tapi misal ono masalah ngono piye? Ya di Hadapin bareng-bareng. hadapin bareng-bareng lah. Nek saka Juno? Dari Arjuna nggak ada sih mas. Mantap iki, enggak ada juga. Iya, karena semua anggota keluarga itu berperan semua dalam itu. Iya. Rata, nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi masa ya orang ono sing misal ngurusi tiket away, terus misal tiket pas di stadion. Ya. Jadi dikumpulin satu orang atau dua orang itu yang kalau itu sukarela ya. Itu Mas. Mas. sukarela dan kondisional mas, karena kan nggak mungkin toh dari satu distrik itu punya kegiatan yang sama. Pasti ada yang misal telat atau apa. Pasti kondisional. ada kesibukan juga ya. Nah, berarti ganti-ganti ngono ya. Ganti-ganti pasti. Kalau sekarang lah apa sing lega ya wis apa Berangkat. gitu lah. Ini sebuah nilai plus juga sih mas seperti itu kan ketika jadi nggak menggantungkan ke beberapa orang doang. nah kan. Siapa tahu orangnya sibuk di luar kota kuliah. Kan nggak tahu semua sih mas. Nah terus juga apa ini mas ketika kalian ada matchday nih ya, ada matchday di Stadion Hugeng ini, kalian kan pasti punya titik kumpul kan? Pasti punya. Pasti. Gimana biasanya itu pak? Nih biar yang lain juga pada tahu. Kalau dari kelas kota sendiri, kalau misal kita pertandingan home ya mas, kita biasa titik kumpul di Indomaret perbatasan mas. Oh di Ulu Jami itu? Di Rembun sih itu Oh di maksudnya. Rembun, udah masuk ke Rembun. Udah masuk Rembun. Kita kumpul di situ jadi satu karena yang dari barat kan juga pasti lewat situ. Jadi itu sebagai sebuah titik kumpul lah. Jadi nyegat juga sih. Di Terus minimarket setelah itu. di minimarket situ terus berangkat ke Stadion Hugeng bareng-bareng. Bareng-bareng kita naik motor. Scott Legion, Kalau Sorlegian sih Alfamart Podo mas. iki disponsori kok jangan iki Indomaret iki Alfamart gitu. Mungkin. Jadi di minimarket situ. Iya di minimarket situ. Di Indo minimarket mana? Podo. Podo. Kan itu pas di tengah-tengah lah. Yang dari selatan. Sing pas permatan ya, barat. permatan situ. Iya di situ. Kan Sing titiknya- madep ngetan ya. kan posisinya pas nemen sih mas. Wis karo Arjuna, dari Arjuna di dekat perempatan Wirat Desa itu kan ada sebuah kedai kopi mas. Ya di situ titik kumpul kita, karena kopi lendot atau piye ta? ya kedai kopi lah. Kopi lendot. Iya. Dan itu pasti di situ dari dulu nggak pernah pindah. Ya pasti di situ karena itu juga istilahnya titik paling ujung dari teman-teman. Itu kan juga udah masuk ke perbatasan, hampir masuk ke perbatasan kota. Iya, udah deket Pantura juga dan itu memang titik kumpul yang paling strategis. Terus ada cerita apa lagi nih dari teman-teman yang pengen diceritakan atau pengen curhat atau pengen buat obrolan buat pembelajaran kita semua? Monggo nek misalnya ora saya sini-sini biasanya yo gemboran. Ya tips untuk membentuk mental away ya. Cerita ning distrik musik wae. Oh. Nah, ning distrik musik iki ana apa? Ono sempet apa bubar apa akhirnya dadi meneh apa piye ngono lho. Sing asik-asik cerita sing asik-asik ngono. Mungkin tahu kamu Kelas nggak- waktu. Masa ora ono cerita? Kelas waktu dulu. Kalau dari kelas kota sendiri sih
cuma cerita kalau ada yang gini Mas. Jadi sebuah komunitas pasti ada orang-orang yang kadang tidak aktif gitu sih Mas. Yang kadang ngilang lah. Ya ini besar ini. Kalau untuk ikhlas sendiri ya walaupun tidak banyak ya Mas yang hilang-hilang gitu ya, tapi adalah pasti adalah. Dan untuk mengatasi sih biasanya kami kayak mengadakan gate lah Mas. Kita ajak mereka lagi, kita kumpul. Gugahnya. Ya ini gimana Masnya kok komunitas ini harus tetap ada, harus tetap jalan bagaimanapun caranya gitu Mas. Bagaimanapun orangnya, bagaimanapun kondisinya lah. Biasanya orang-orang yang ngilang-ngilang kan biasanya kalau libur kompetisi gini biasanya kan tidak ada match. Ngapain gitu loh. Ngapain saya ikut komunitas lah. Banyakan gitu ya. Banyakan gitu. Ya paling ya rutin untuk gate itu sih. Rutin sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebulan sekali atau kalau waktunya sih tidak. Enggak mesti ya. Enggak mesti. Ya pokoknya kalau kumpul ya ayo kumpul lah gitu aja. Banyakan kan munculnya ketika pas udah mulai kompetisi ya. Rame. Terus ada cerita-cerita aneh lah. Kalian iki. Jangan aku ngerti cerita-ceritamu kabeh, tapi kan aku dapat cerita, saya dia sing cerita. Ya kalau dari Arjuna masalah pasang surut orangnya itu enggak pernah sih Mas, karena ya orangnya segitu-segitu aja. Ya terus ngono-ngono terus ya, RT. Satu lingkungan. Masih sama lah. Ya, kalau untuk urusan gate pun ya bisa dibilang kita juga nggak pernah gate karena tiap hari pun tiap masih ketemu. Tiap hari ketemu. Hampir sama lah sama ini Mas. Mau ceritanya gate kabeh. Ora ana situasi menarik ngono lho. Jadi pengalaman mungkin bisa lah kita berbicara ketika pas berangkat AWDS. Jadi cara pengordinasinya gimana, terus juga ada cerita-cerita apa yang bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua ini. Untuk AWD ketepatan waktu Mas. iya, ketepatan waktu. Terserah main cerita AWDS, main cerita neng homestay Nugeng, apa main cerita tentang pengurusan distrik kalian gitu. Apa regenerasi itu coba bisa diceritakan gitu. Kalau untuk regenerasi dari Sud Legend sih ya, sebenarnya sih menarik sih ini. Nah, Sebenarnya loh. soalnya kan kalau saya melihat kayak Mas Togol ini kuliah di luar kota, Mas Bois di luar kota, Mas Niko tadi juga kuliah di luar kota. Nah, di mana mereka ini bisa disebut sebagai pendiri dan juga yang tua di distrik-distrik kalian masing-masing kan. Dan ini nggak cuma kalian kan di distrik kalian yang kuliah di luar kota, ada yang kerja, ada yang udah menikah gitu, ada yang juga vakum entah gara-gara apa gitu kan. Nah, di regenerasi ini ada nggak di distrik kalian? Atau ada mungkin ketika ada regenerasi ada nggak sistem perekrutan? Jadi nggak asal muasal aku mau gabung distrikmu, yes ayo, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ada rules atau apa gitu mungkin. Kalau untuk regenerasi di Sud Legend itu dibuka itu pada tahun 2018 sih. 2018. Nah, ketika itu kan Turun Liga 3 itu. ya kebanyakan dari anggota-anggota Sud Legend kan udah pada lulus lah. Pada lulus melanjutkan ke jenjang perkuliahan lah. Nah, untuk regenerasinya sih sebenarnya dari Sud Legend itu nggak pernah tuh buka rekrutmen anggota, nggak pernah. Kebanyakan kan pada pengen gabung sendiri. Kalau enggak misalnya dari temen ini temanku mau ikut, tapi kan kita nggak memaksa ikut, dianya yang mau ikut sendiri. Dan untuk anggota baru tersebut juga harus bisa menyesuaikan kita. Kalau nggak bisa menyesuaikan, kebanyakan pada menghilang. Menyesuaikan lebih detailnya seperti apa ini? Ya ada tips sendiri sih Mas untuk anggota baru lah. Mungkin bisa diceritakan mungkin. Ya, kalau dari Sud Legend sih
kebanyakan kan orang-orang yang baru gabung kan lihatnya kan Super Legend itu orangnya gini. Gini ya kayak. Gini. Agak enak ini nyebutnya. Jelaskan. Cuek lah, cuek. Kalau ada orang yang baru gabung mukanya pada kayak gimana? Tapi emang sebenarnya cuek apa emang kayak gitu? Emang sengaja. Emang sengaja. Itu untuk membentuk dianya itu supaya bisa oke. membaur dengan kita lah. Emang sengaja ya, tapi tetap ada yang ngajak ngobrol lah, 1-2 orang lah. Berarti itu triknya dari Super Legend untuk membentuk mental anak itu juga sendiri tentunya. Kan kebanyakan kan gabung terus keluar. Berarti biar bisa memiliki distrik itu sendiri berarti harus ada pengorbanan. Jadi orang saya enak wes keluar masuk masuk itu. Cerita yang lainnya apa Ra? Kalau cerita soal regenerasi ya Mas. Kalau dari kelas pada sendiri ya memang tidak ada rekrutmen dan sebagainya lah. Kebanyakan teman-teman dari kelas Padra yang baru masuk ya mereka dari kenalan yang sudah masuk ke kelas Padra, kemudian mereka sama-sama mendukung Persib lah, pernah mendukung Persib ataupun tiba-tiba suka dengan Persib lah, cinta dengan Persib. Ya mereka terbawa dengan sendiri. Mereka gabung, tapi ya tetap ada kayak aturan-aturan lah dari awal ya. Kami gimana ya, maksudnya kayak kita ingin tahu lah kalian ini sungguh-sungguh atau enggak gitu. Tenanan ora. Kalian cinta Persib yang bagaimana gitu loh. Kalau misal keadaan Persib begini, kalian harus gimana gitu loh. Kalau Persib semisal degradasi kalian mau gimana kalau Persib tidak menangan lah. Dan kami juga kayak mengetes pengetahuan lah tentang supporteran, tentang dunia supporter lah, bukan kayak maksudnya ya ini kalian ultras nih gimana dan ya kami memberi pemahaman lah sedikit, memberi pemahaman sedikit biar mereka tidak kosong belum masuk ya dalam komunitas tersebut. Berarti tetap ibaratnya ada sedikit edukasi gitu ya. Nah, edukasi lah. Jadi mereka itu gabung itu nggak sekedar ikut euforianya aja, ya, tapi juga ada edukasi dan itu juga kembali lagi untuk ngundueni distrik itu masing-masing ya kan. Edukasi. Rasa memiliki lah. Edukasi memang wajib sih. Terus iki Mas, nih apa namanya? Ketika momen-momen terkesan ketika laga home maupun laga away, menurut distrik kalian ini mana? Mungkin sing home sih, sisa langsung lanjut sing pas away. Mungkin dari jumlah terbanyak atau momen tertentu gitu. Momen tertentu itu lebih ke AW sih Mas. Pas away. Iya. AW Cilacap 2018. Oke. Ya, kita waktu itu berangkat 2 mobil lah. Itu pas Liga 2 apa Liga 3? Liga 2. Liga 2. Pas belum turun. Nah. Itu kita ya istilahnya dapat ujian lah waktu mau AW. Baru sampai Pemalang, mobil kedua posisi ban letus. Pas itu dari kita juga ada yang numpang. Ya, sampai begitu problem ban letus selesai, sampai Pemalang, distrik Super Legend, kampas koplingnya bakar. Iya. Itu kejadiannya sama itu bareng. Sama bareng. Jadi kita di mobil itu dari susuan lah Mas. susukan lah. Berarti mobilnya ditinggal apa itu Ici? Iya, ditinggal ditaruh bengkel di Pemalang. Satu mobil untuk 12 orang lah kayaknya. Kalau Petolas. Lebih kayaknya. Gila. Ya mungkin memang ketika AWDS itu momentum kebersamaan kekeluargaan itu lebih kerasa, lebih kebentuk ya. Tolong menolong itu juga termasuk hal yang penting juga sih ketika kita AWDS itu kan. Ada lagi nggak nih cerita mungkin? Oh iya, pas AW Tuban. Wes penak iki Mas.
pas awet itu ban mas ya, pada saat itu kan Persib juga memperjuangkan untuk lolos ke fase berikutnya ya, playoff iya playoff itu. Nah pada saat itu kita ke sana dan skornya kan tidak memungkinkan, kalah lah kita. Nah pada saat itu kita pada saat kalah itu kita nangis bareng mas, saking cintanya kita kepada Persib. Menurutku itu momen away paling berkesan. Iya berkesan lah. Soalnya kita juga memperjuangkan, bukan hanya pemain, kita juga supporter juga memperjuangkan. Sampai nangis sih kok. Wah ya sampai nangis mas. Kau kurang nangis ya? Berarti aku kurang cinta apa? Ya mungkin. Mungkin. Ya beda-beda sih orangnya. Ya. Cara penyampaian emosionalnya kan beda-beda mas. Kalau momen yang berkesan di kelas kuadra sih paling ya UW Cilacap mas. UW Cilacap 2018 itu UW yang mungkin banyak lah, mungkin karena kami ada yang mobil, ada yang motor juga sih. Itu kami sama-sama sampai sana dan waktu itu kalau nggak salah skor berapa ya? 1-0. 1-0 Kita kalah. Dan itu ya kayak momen UWDS paling berkesan lah bagi kami, karena ya satu kami secara rame atau gimana itu paling berkesan kalau menurut saya. Dan UW Slawi 2016. Oh, 2016. ini dulu apa tanah Naik truk truk, itu. Itu UW pertama kali ikhlas kuadra sih. Oh. Walaupun belum terbentuk ikhlas kuadra loh. Itu kan naik motor. Naik motor Itu apa naik ikut mobil. truk? naik truk. Oh, naik truk. Oh, ikut. Oh, yang malah nekat. Ah. Ya. Itu momen UWDS yang paling cuma beberapa orang sih, cuma itu momen yang paling Momentum lah ya. momentum lah untuk UWDS. Walaupun panas-panasan ya. Ya, susuan. Dan mungkin itu cerita dari kawan-kawan yang mempunyai distrik tapi di luar kota Pekalongan. Sebenarnya masih banyak distrik di luar kota Pekalongan, tapi mungkin satu ada yang sangat jauh, itu di daerah mana? Paninggaran. Ada, dan di sana basisnya lumayan besar. Tapi untuk perjalanan dari Paninggaran di sini itu udah memakan sampai 2 Ya, jam. hampir 2 jam. Itu kalau nggak hujan. Itu kalau nggak ketemu singa. Ketemu singa. Sulit. Oh, macan Pak ya? Paninggaran. Paninggaran. Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. Nah, itu jauh dekat. lah dari sini. Lumayan dekat, sama dekatnya ke Banjarnegara. Anggota Sulejen juga ada yang dari Paninggaran mas. Ada 3 orang kayaknya. 3 orang. Ada. Ya entah sekarang udah membuat distrik sendiri ya nggak tahu sih. Sebenarnya nggak masalah sih ketika udah ada beberapa orang ikut di distrik, terus mereka balik ke daerahnya lagi, bikin distrik di daerahnya, itu juga sebuah prospek yang bagus. Jadi nggak selamanya ikut distrik yang udah ada, tapi dengan catatan juga mereka harus tahu aturan-aturan dan rules-nya di distrik. Itu seperti apa. Dan dari cerita ini semoga bisa membentuk sebuah pemikiran bagi distrik yang ada di Kota Pekalongan, yang bisa diambil ceritanya dari teman-teman ini yang dari luar Kota Pekalongan pun bisa seloyal dan sesolid ini. Bagi kalian-kalian yang ada di Kota Pekalongan, ayolah bisa guyup bareng solidaritas. Jadi antara kota dan di luar kota itu ibaratnya imbang, solidnya imbang, mentalnya juga, mentalitasnya juga imbang, loyalitas juga. Jangan sampai kalah lah dari luar kota. Oke, mantap ini, jangan sampai kalah dari luar Kota Pekalongan. Ya. Oke, mungkin cukup sekian Mas ya. Apa ada tambahan lagi? Ya. Cukup kayaknya. Masih bisa cerita nih? Masih, monggo silakan. Oh iya, untuk AWD ya. Untuk AWD, kalau di Sulejen sendiri itu kalau AWD ya, untuk orang yang nggak AWD itu malah malu mas. Soalnya pas Hamin 2 sebelum AWD itu kita itu udah rame lah di grup. Kalau yang nggak ikut pasti
Ya kalau bahasa kasarnya tuh dikecengin lah. Dibully gitu. Dibully lah. Dibully terus sampai dia ikut. Ya, kan Shoot Legend ada istilah nih. Kalau nggak ikut away keluar. Ya. Tapi ini misal nggak ikut AW karena sesuatu yang penting, misal urusan dengan keluarganya atau ada Kalau itu sih nggak masalah. Kalau udah slow tapi nggak ikut pasti dibully mas. Ya. Tapi itu nih misal nggak ikut dikeluarin beneran. Ya pasti dianya minder mas, minder sendiri. Tadi belum ada kejadian, sehingga akhirnya keluar itu belum ada. Ya udah. Udah ada. Dikeluarin itu beneran. Ya keluar sendiri. Keluar sendiri. Jam itu juga. Iya. Itu kan berlaku bukan untuk hanya anggota yang lama, Baru maupun itu semua lah. semua. Oke. Semua. Seleksi alam gitu. Seleksi alam. Oke sih. Untuk bagus juga. membentuk mental AWD lah. Serem juga ya. Aku ora melu distrikmu ah. Ora melu awe ditokke. Ya mungkin cukup sampai di sini podcast kita tentang distrik yang ada di luar Kabupaten Pekalongan. Semoga bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi edukasi dan juga cerita-cerita tadi. Kalau yang buruk ya nggak usah ditiru. Yang misalnya bagus ya buat pembelajaran. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persib.